Babak baru konflik Indonesia dan Cina di atas perairan Natuna. Pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna, termasuk kegiatan ilegal unreported and unregulated fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina, akan berbuntut panjang jika melihat bagaimana para pejabat Indonesia meresponnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, namun protes ini tampak tak digubris. Pada hari yang sama, KRI Ciptadi 381 milik Indonesia yang berpatroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapati adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan 3 knot. Setelah didekati pada jarak 1 nm, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan, ujar Kepala Dinas Penerangan Kormada 1 Letkol Laut Fajar Tri Rohadi. Seperti dilansir Antara, tak ada efek jera dari Cina meski kapal berhasil diusir pada hari itu. Yang terkini, berdasarkan patroli udara Indonesia pada Jumat, masih tampak 3 kapal Coast Guard Cina di wilayah kekaya ikan tersebut. Ketidakjeraan ini sebenarnya bukan kejutan, sebab sebelumnya juru bicara Kemlu Cina Geng Shuang sudah menjawab protes Kemlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Landasannya menurut Gueng adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line Cina. Saya ingin menekankan bahwa posisi Cina mematuhi hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa kami punya hak dan kepentingan atas perairan yang relevan, ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis. Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90% di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya, bahkan meski wilayah-wilayah ini berjarak hingga 2000 km dari Cina daratan. Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947 setelah Perang Dunia II selesai. Upaya Cina mengungkit-ungkit Nine Dash Line bikin Indonesia tambah geram. Kemlu RI tegas meyakini bahwa klaim historis Cina atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab 9 garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Puncaknya Jumat, strategi mulai disusun oleh lintas Kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenkopolhukam yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Menkopolhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat. Ditemui wartawan usai rapat, Menlo Retno mengatakan beberapa kesepakatan lintas kementerian telah tercapai. Poin pertama kesepakatan itu adalah klaim Cina terhadap ZEE Indonesia tak berdasar. Poin lain yang tak kalah penting adalah komitmen untuk memperkuat upaya Indonesia mengatasi kerugian akibat aktivitas perikanan kapal-kapal Cina di Natuna. Penguatan ini bakal ditempuh tidak saja oleh Kemlu, tapi juga kementerian lain sesuai porsinya. Bakamla misal menjanjikan bakal menambahkan armada patroli. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menhan Prabowo yang juga hadir dalam rapat. Taufik enggan membeberkan beberapa tambahan tenaga dan armada yang bakal disiagakan di Natuna. Rahasia dong jumlahnya, kata dia. Sementara dalam keterangan terpisah, seperti dilansir Antara, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksdia TNI Yudo Margono menyebut operasi siap tempur kali ini melibatkan Kormada 1 dan Kopsau 1 dengan armada 5 KRI, 2 diantaranya masih dalam perjalanan, 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan 1 pesawat Boeing TNI AU per Jumat kemarin. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi perhatian bersama. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan dan patut diapresiasi. Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 1998 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada.
Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan Cina yang mendapat pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin kerja nelayan Indonesia tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu penjaga kapal Cina. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan jika TNI AL siap perang jaga kedaulatan NKRI. Hal itu ditegaskan Kasal Yudo Margono saat membacakan pidato dalam Hari Armada TNI AL 2021 di Kormada 2, Surabaya, Jawa Timur kemarin. TNI AL menurut Kasal Yudo Margono harus membangun postur armada yang mumpuni untuk menjaga Indonesia. Sebab dengan adanya armada KRI yang kuat maka kedaulatan negara ini lebih terjamin. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Perkuatan AL ternyata sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memesan 6 unit kapal frigate frame dari Fincantieri Italia. Kemudian ada frigate Arrowhead dari Inggris yang akan memperkuat TNI AL. Pembangunan kapal cepat rudal KCR juga dikebut. Terkhusus KCR Indonesia bisa membuatnya sendiri secara mandiri sehingga bisa diperbanyak sesuka hati. Lini kapal selam juga diperhatikan. Saat ini TNI AL kekurangan armada kapal selam yang memberikan efek deteren mumpuni. Kapal selam menjadi alutsista sangat strategis di mana Indonesia setidaknya sudah mempunyai 80% kemampuan membuat kapal selam secara mandiri. Yudo menjelaskan jika amanat Bung Karno mengenai armada perang yang kuat memang benar. Karena armada perang yang kuat itu digunakan sebagai penjaga kedaulatan Indonesia, bukan semata-mata untuk pamer atau menakut-nakuti negara lain. Jika menelik negara tetangga Indonesia macam Singapura dan Australia, keduanya memiliki angkatan laut kuat. Australia terutama roadmap AL, mereka cukup membuat negara lain berpikir bila berurusan dengan Canberra. Indonesia jika perlu harus memandang Australia sebagai rival di mana kekuatan TNI AL setidaknya harus setara dengan Australia. Australia memiliki AL dengan kemampuan agresor yang mumpuni. Jika mau lebih ekstrim lagi, Indonesia cukup melihat ke armada perang Cina.